Selamat pagi, Kak Nisa. Terima kasih banyak atas ketersediaan Anda meluangkan waktu untuk sesi uji coba ini. Saya Fauziana Aisyah Rosida dan saya adalah mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan dengan NIM 2301216037725 dari Offering C23. Saya akan menguji coba purna rupa sistem adaptif regulasi diri yang saya coba buat tugas proyek mata kuliah pendidikan era digital. Tugas Anda adalah menyelesaikan satu set kuis ini. Ini bukan ujian, tapi diagnosa sistem. Jadi, Kak Nisa tidak perlu takut gagal. Saya izin untuk merekam sesi ini untuk saya jadikan dokumentasi tugas proyek pendidikan era digital. Mohon Kak Nisa share screen agar saya bisa melihat interaksi Anda dengan sistem. Ada tiga tugas utama yang saya minta Anda untuk lakukan selama 10 menit ke depan untuk menguji coba sistem ini berjalan secara maksimal. Pada set quiz pertama, saya meminta Anda untuk sengaja menjawab salah setidaknya 2 atau 3 soal dari keseluruhan 5 soal. Tugas yang kedua, setelah Anda menjawab salah, sistem akan otomatis mengarahkan Anda ke materi penguat. Mohon baca materi remedial itu dengan cermat. Pahami mengapa jawaban Anda salah. Tugas yang ketiga, setelah Anda selesai meninjau materi, klik tombol kembali ke soal. Kali ini Anda harus menjawab soal dengan benar, hingga sistem berikan ucapan selamat. Ini akan menjadi penutup sesi kuis ini. Jelas ya, jadi gagal dulu, pelajari remedi, lalu ulangi sampai lulus. Selama Anda berinteraksi, saya hanya akan mengamati. Saya tidak akan menjawab pertanyaan tentang konten kuis. Silakan klik link H5P dan kita mulai. Apakah sudah terlihat untuk kuisnya? Mohon maaf Kak, di saya belum. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak.
Oke, Luar sudah biasa. selesai. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Nisa. Sistem mengkonfirmasi Anda telah mencapai materi di unit ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan feedback Anda mengenai sistem yang baru saja Anda coba. Yang pertama, bagaimana pengalaman Kak Nisa untuk materi penguat di dalamnya menjadi alat remedial? Apakah mudah digunakan atau apakah desainnya mengganggu atau justru membuat Kak Nisa fokus? Menurut saya cukup membantu ya, karena sistem remedialnya kan kayak langsung dikasih tahu salahnya di mana dan materinya juga langsung ke kita kurangnya di mana, penguatannya di mana. Jadi kita nggak perlu baca panjang, kita cukup pelajari di satu hal itu. Kita kurangnya di mana langsung dievaluasi. Menurut saya seperti itu sih. Dan untuk desainnya sendiri cukup lucu ya dan sama sekali nggak mengganggu. Menurut saya cukup nyaman untuk dilihat. Hmm. Tadi saat Kak Nisa gagal, sistem akan membawa Anda ke materi yang sangat spesifik, hanya membahas kesalahan Kak Nisa. Apakah Kak Nisa merasa itu lebih membantu dan efisien daripada Kak Nisa harus membaca ulang semua bab buku teks? Menurut saya jauh lebih efisien karena itu tadi kayak kita langsung tahu salahnya di mana, penguatannya mana yang perlu dikuatkan seperti itu. Karena kalau misalkan kita baca ulang semua book text kan kayak cukup makan waktu banyak ya. Sementara kalau kayak tadi, oh kita langsung tahu nih dan kayak materinya cukup simpel, cukup mudah dipahami. Menurut saya sangat membantu. Oke, secara keseluruhan dari seluruh proses ini, bagian mana yang menurut Kak Nisa yang paling membantu untuk proses belajar? Ada kuis remedial dan kuis ulang. Remedial paling membantu sih menurut saya karena dari situ kita jadi langsung tahu salahnya di mana, apa yang harus kita perbaiki. Terus juga dari remedial kan kita balik ke soal lagi tuh. Nah, setelah itu kita coba jawab lagi. Kalau misalkan benar, kan kita jadi tahu, oh oke berarti yang di bagian ini aku udah tahu nih, kayak gitu. Oke, menurut Kak Nisa, apakah sistem materi learning adaptif seperti ini dapat membantu mahasiswa memahami letak dan akar kesalahannya sehingga mereka tahu persis apa yang harus diperbaiki? Ya, menurut saya itu sangat membantu mahasiswa untuk tahu di mana letak kesalahannya. Karena dari situ kan kayak kita langsung tahu, oh di soal ini salah nih. Terus langsung ada pembahasannya. Terus dari pembahasan itu jadi kita tahu, oh ternyata di bagian ini yang salah kayak gitu. Jadi biasanya kan kita cuma ngerjain, terus cuma dapat nilai doang tanpa kita tahu letak kesalahannya di mana, evaluasinya di mana. Tapi kalau seperti ini kita jadi tahu letak kesalahannya dan mana yang perlu diperbaiki. Oke, jadi apakah materi penguat yang Kak Nisa baca tadi membantu Kak Nisa untuk memahami mengapa Kak Nisa salah, misalnya karena kurang teliti atau strateginya yang salah, jadi bukan hanya karena tahu jawabannya yang benar. Iya, menurut saya kayak kayak tadi ada soal, oh yang ini kayak kesannya kayak gampang gitu ya. Tapi kalau misalkan kurang teliti kan pasti salah jawab setelah baca ulang. Oh iya, ternyata tadi soalnya yang ditanyakan ini bukan ini gitu. Jadi bikin kita apa ya kayak sadar gitu. Ternyata salahnya bukan karena pengetahuannya yang kurang mungkin atau oh ternyata aku lupa kayak gitu-gitu sih. Hmm. Jadi apakah ada perbedaan dalam cara Kak Nisa menjawab setelah membaca untuk kedua kalinya? Apakah Kak Nisa merasa lebih cermat atau punya strategi yang berbeda setelah membaca materi remedial? Iya, setelah baca soal remedialnya kayak jadi memperhatikan pilihan jawabannya satu persatu, terus kayak cari tahu kenapa pilihan ini salah, terus mana pilihan yang paling tepat, kayak gitu sih. Oke, mungkin sekian ya Kak Nisa. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kembali.